Kita sekarang berkenalan juga dengan apa yang dimaksud dengan algoritma atau polynomial time. Jadi polynomial time algorithm itu adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya, kompleksitas ini ada salah ini. Kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Maksudnya ukuran masukannya ya berarti jumlah inputnya ya. Ditulis misalkan ada fungsi Tn itu sama dengan big O dari polinomial n, di mana Pn atau ini disebut dengan polinom dari n. Jadi O-nya ini bergantung pada fungsi polinom dari n. Contoh persoalan sorting. Adik-adik kan sudah pernah belajar mengenai sorting ya, pengurutan. Jadi kalau kita punya data misalkan 2, 3, 5 gitu ya. Maka kalau misalkan diminta mengurutkan, misalkan mulai dari kecil ke besar, nah berarti kan kita harus membandingkan 2, kita bandingkan dengan 3. Kemudian kalau sudah lebih kecil tidak perlu ditukar, kemudian 2 dengan 5. Kalau masih lebih kecil maka dia tidak ditukar dan seterusnya. 2 dengan 1 maka dia ditukar. Nah, ini salah satu contoh algoritma sorting ya. Nah, algoritma sorting ini big O-nya itu sama dengan n kuadrat. Karena dia ada proses pengulangan for ya, dimulai dari gitu ya. Ini setiap pembacaan ini dibandingkan dengan teman-temannya gitu ya. Jadi ininya sendiri ya, jadi pacoan itu sudah menjadi satu looping, kemudian masing-masing ini nanti juga satu looping lagi. Jadi for-nya 2 kali. Udah. Tapi bisa juga mungkin ada cara lain gitu ya, di mana kita bisa menekan problem itu atau kompleksitasnya itu bukan n kuadrat tapi n dikalikan dengan log n. Tuh. Ya, kemudian ada persoalan searching ya. Searching itu pencarian ya, misalkan itu sama dengan tadi, misalkan 2, 3, 5, 1 gitu. Kalian mau diminta mencari nilai nilai 1 kan berarti kita harus menelusuri ke seluruh ini ya. Kalau satu baris ya berarti dia cukup 1 kali pencarian atau 1 kali proses pengulangan. Nah, ada metode juga lainnya dengan menggunakan yang lebih cepat ya, dengan sehingga kompleksitasnya menjadi lebih turun yaitu log n. Ini kalian harusnya sudah diajarkan ya di mata kuliah algoritma ya. Kemudian perkalian matrik. Nah, ini perkalian matrik. Adik-adik masih pastinya tahu ya perkalian matrik. Misalkan saya punya 2, 3, 4, 1, lalu dikalikan dengan 2, 3. Maka adik-adik akan membaca ini berarti for kan, for ya, baris. Nah, for baris 1 ya kan. Jadi for-nya ini nanti berturutan ya, for ini kemudian dia nanti for ini gitu ya, for lagi gitu, tapi di dalamnya nanti ada ini dengan ini ditambah dengan
ada 3 kali proses. Nah, jadi seperti inilah yang disebut kompleksitasnya adalah N pangkat 3. Tapi dengan cara yang lebih simple itu ada juga algoritma yang kita bisa menekannya menjadi N pangkat 2,83. Ini nggak sampai 3 ya. Seperti itu atau akar 4. Nah, ini yang disebut dengan polynomial time algorithm. Jadi algoritma yang kompleksitasnya dibatasi adalah fungsi polinom. Di luar itu, algoritmanya dinamakan non-polynomial time algorithm. Jadi kita tidak bisa menghitung seperti ini, gitu ya. Seperti berapa jumlahnya, gitu, seberapa jumlah loopingnya, gitu. Maka yang seperti itu disebut dengan non-polinomial. Contohnya yang termasuk non-polinomial ya yang hard tadi, yaitu TSP, ya, kemudian knapsack problem atau graph coloring. Jadi dia tidak terstruktur, tidak bisa dihitung berapa sih waktu kompleksitasnya sesuai dengan baris atau loop yang digunakan di dalam algoritma tersebut. Termasuk juga sirkuit Hamilton, nanti apa itu sirkuit Hamilton, kemudian ada problem partition, kemudian ada pin packing. Ini termasuk jenis-jenis algoritma yang dinamakan polinomial, non-polynomial time algorithm. Ya, jadi ada TSP dan berbagai termasuk di dalamnya integer linear programming. Uh, Kita akan melihat contoh-contoh yang disebutkan di atas tadi ya. Apa itu pin packing problem? Pin packing problem itu adalah sebuah permasalahan di mana jika terdapat sejumlah kardus ya, ini permasalahan pengepakan gitu ya, di mana masing-masing itu kapasitasnya C. Jadi misalkan ini 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, ini ada kardus, dia punya kapasitas tertentu ya, ini sudah sama semua kapasitasnya. Kemudian ada N barang yang berukuran berbagai macam, beda-beda gitu ya. Ada yang 0,5 kilo, ada yang 1/4 kilo gitu. Misalkan ya. Kemudian kalian diminta mengemas N barang tersebut ke dalam sejumlah kardus yang kapasitasnya C, misalkan di 4 kardus ini gitu ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini M-nya, berarti ada 4. Sedemikian hingga ukuran total barang di setiap kardus tidak melebihi C. Artinya kalau di sini kapasitasnya 5 ya dia nggak boleh lebih dari 5. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana kita mengemasnya dengan menggunakan minimal M, atau kardusnya nggak usah banyak-banyak, tapi dia bisa menampung sebanyak N gitu. Jadi mencari uh, jumlah kardus yang paling optimum agar dia bisa menampung sebanyak barang yang harus disimpan gitu. Ini sama seperti kalian packing gitu ya, mau pindahan gitu misalkan, kemudian kalian menata sedemikian hingga agar jumlah kardusnya tidak tidak banyak-banyak. Nah, yang penting kardus pertama misalkan dipenuhi, ini ada A, D, F gitu ya, ada barang A, ada barang D, ada barang F, bisa muat di kardus 1 gitu ya. Kemudian barang B itu ditaruh di kardus 2 barang C dan E.
dan seterusnya. Nah, pengaturan inilah yang disebut dengan bin packing problem. Sehingga kita ternyata dengan jumlah barang yang sampai HIJ, berarti ada 10 barang, kemudian ternyata bisa ditampung di 4 kotak saja. Tidak perlu, misalkan ya bisa saja kita menggunakan lebih dari 1 kotak, tapi itu tidak optimal. Tadi yang kita butuhkan adalah yang minimal.